Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Untung Gunawan selaku dosen mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Kenny Orlens dengan NIM 2024 0602041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas mengenai jenis gugus fungsi, jenis hibridisasi, isomer dari C7H16 dan C6H14O, serta reaksi pembentukan senyawa obat azitromisin. Yang pertama, saya akan membahas jenis gugus fungsi dan contohnya. Yang pertama, alkana. Alkana adalah senyawa karbon yang hanya memiliki ikatan tunggal antar atom karbon dan diberi akhiran ana. Contohnya adalah metana dan etana. Alkana ini bersifat stabil dan nonpolar. Yang kedua, alkena. Alkena memiliki ikatan rangkap antara dua atom karbon, ditandai dengan akhiran ena. Contohnya etena atau etilena. Alkena lebih reaktif dibanding alkana. Yang ketiga, alkuna. Alkuna memiliki ikatan rangkap 3 antar karbon. Akhirannya adalah una. Contohnya etuna. Alkuna sangat reaktif karena ikatan 3-nya. Yang keempat, alkohol. Alkohol memiliki gugus OH yang menempel pada karbon, diakhiri dengan akhiran ol. Contohnya etanol. Alkohol bersifat polar dan mudah membentuk ikatan hidrogen. Yang kelima, eter. Eter memiliki atom oksigen di antara 2 rantai karbon. Penamaannya menggunakan akhiran eter. Contohnya adalah dietil eter. Eter kurang polar dibanding alkohol. Yang keenam, aldehida. Aldehida memiliki gugus karbonil di ujung rantai karbon. Akhirannya adalah al. Contohnya formaldehida. Aldehida mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat. Yang ketujuh, keton. Keton memiliki karbonil di antara 2 karbon. Akhiran keton adalah on. Contohnya aseton. Keton lebih stabil daripada aldehida. Yang ke-8, asam karboksilat mengandung gugus COH. Strukturnya memiliki akhiran at. Contohnya asam asetat. Asam karboksilat ini bersifat sangat polar dan asam. Yang ke-9, ester. Ester adalah hasil reaksi asam karboksilat dengan alkohol dengan diakhiri il dan at. Contohnya metil asam asetat. Ester memiliki aroma harum seperti buah dan bunga. Selanjutnya, anhidrida memiliki 2 gugus karbonil yang dihubungkan oleh oksigen. Penamaannya menggunakan akhiran at, anhidrida. Contohnya asam asetat anhidrida. Mereka sangat reaktif dan banyak digunakan dalam sintesis. Selanjutnya, amina memiliki atom nitrogen yang terikat pada 1 atau lebih karbon. Akhirannya adalah amina. Contohnya metil amina. Amina bersifat basa dan penting dalam kehidupan seperti dalam asam amino. Selanjutnya, yang ke-12, nitril. Nitril memiliki ikatan rangkap 3 antara karbon dan nitrogen. Akhirannya namanya adalah nitril. Contohnya aseton nitril. Nitril bersifat polar dan stabil. Lanjut, oksima terbentuk dari reaksi senyawa karbonil dengan hidrosilamin. Akhiran penamanya adalah oksima. Contohnya aseton oksima. Oksima banyak digunakan untuk identifikasi karbonal. Tiol atau disebut merkaptan memiliki gugus SH dengan akhiran tiol. Contohnya metanatiol. Tiol memiliki bau khas seperti telur busuk. Dan yang terakhir adalah asam sulfonat. Asam sulfonat memiliki penamaan akhir dengan sulfonat. Contohnya asam toluen sulfonat. Asam ini jauh lebih kuat dibanding asam karboksilat biasa. Selanjutnya, saya akan membahas jenis hibridisasi yang dimulai dari hibridisasi sp dengan bercirikan atom pusat menggabungkan 1 orbital s dengan 1 orbital p membentuk 2 orbital hibrida sp. Bentuk molekul biasanya linear atau sudutnya 180. Tersisa 2 orbital p murni untuk membentuk ikatan pi. Contohnya senyawanya adalah HCN dan CO2. Kedua, ada hibridisasi sp⁻2 dengan bercirikan atom pusat menggabungkan 1 orbital s ditambah 2 orbital p membentuk 3 orbital hibrida sp². Bentuk molekul biasanya planar segitiga atau sudutnya 120 derajat. Tersisa 1 orbital p murni untuk membentuk ikatan pi. Contoh senyawanya adalah C2H2 dan C6H6. Ketiga, yaitu hibridisasi sp⁻3 dengan bercirikan atom pusat menggabungkan 1 orbital s ditambah 3 orbital p membentuk 4 orbital hibrida sp⁻3.
Bentuk molekul biasanya tetrahedral atau sudutnya 109,5 derajat. Contoh senyawanya adalah metana dan amonia. Keempat adalah hibridisasi sp3d dengan ciri-ciri atom pusat menggabungkan satu orbital s ditambah 3 orbital p ditambah 1 orbital d membentuk 5 orbital hibrida sp3d. Bentuk molekul biasanya trigonal bipiramida atau sudut 90 dan 120 derajat. Contoh senyawanya adalah PCl5 dan Se4. Yang terakhir ada hibridisasi sp3d2 dengan bercirikan atom pusat menggabungkan satu orbital s ditambah 3 orbital p tambah 2 orbital d membentuk 6 orbital hibrida sp3d2. Bentuknya molekul biasanya oktahedral atau sudutnya 90 derajat. Contoh senyawanya adalah SF6 atau XeF4. Selanjutnya, saya akan membahas isomer yang dimulai dari C7H16, yakni ada heptana, 2,2,3 trimetilbutana, 2,2 dimetilpentana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 2 metilheksana, 3,3 dimetilpentana, 3 etilpentana, 3 metilheksana. Selanjutnya senyawa C6H14O yaitu alkohol seksi hesil, 1 heksanol, 2 etilbutanol, 2 metil 1 pentanol, 2 metil 2 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 3 heksanol, 3 metil 1 pentanol, 3 metil 2 pentanol, 3 metil 3 pentanol, 4 metil 1 pentanol, 4 metil 2 butanol, etil butil eter, diisopropil eter, dietil propil eter. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan senyawa azitromisin. Azitromisin adalah antibiotik makrolida yang dikembangkan sebagai turunan dari eritromisin A. Azitromisin digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri, terutama infeksi saluran pernapasan. Azitromisin juga digunakan untuk mengatasi beberapa infeksi bakteri lainnya. Tujuan utama dari pengembangan azitromisin adalah untuk meningkatkan kestabilan asamnya, agar lebih efektif saat dikonsumsi secara oral. Selain itu, azitromisin juga memiliki spektrum antibakteri yang lebih luas dibanding dengan eritromisin A, sehingga lebih efektif dalam melawan berbagai jenis bakteri. Perubahan utama yang terjadi dalam struktur azitromisin adalah adanya pergeseran pada cincin makrolida yang terdiri dari 14 atom karbon pada eritromisin A menjadi cincin 15 atom yang disertai penambahan atom nitrogen. Perubahan ini membuat azitromisin lebih stabil secara kimiawi, terutama dalam kondisi asam. Berikut adalah reaksi yang terbentuk, yaitu eritromisin A direaksikan dengan formaldehida dan dimetilamina menjadi azitromisin. Kemudian, saya akan menjelaskan tahapan reaksi pembentukannya. Reaksi ini berawal dengan gugus OH hidroksil yang ada pada struktur eritromisin A yang menyerang formaldehida, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai penghubung utama dalam reaksi ini. Serangan ini menghasilkan intermediat yang kemudian melanjutkan reaksi ke tahap berikutnya. Selanjutnya, dimetilamina menyerang intermediat tersebut yang memungkinkan pembentukan ikatan baru dan penambahan gugus amina pada struktur molekul. Penambahan gugus amina ini penting karena meningkatkan kestabilan asam dari senyawa yang terbentuk. Pada tahap akhir, cincin makrolida yang sebelumnya terdiri dari 14 atom karbon pada eritromisin A diperbesar menjadi cincin yang terdiri dari 15 atom karbon. Selain itu, atom nitrogen juga ditambahkan ke dalam cincin makrolida yang membedakan azitromisin dari eritromisin A. Modifikasi ini berkontribusi pada peningkatan kestabilan dan efektivitas azitromisin. Selanjutnya ada kesimpulan yang telah saya buat, yaitu secara keseluruhan, reaksi pembentukan azitromisin melibatkan serangan nukleofilik oleh gugus hidroksil dan amina, yang berperan penting dalam perubahan struktur dan fungsionalitas azitromisin. Hasil akhir dari proses ini adalah struktur yang lebih stabil dalam lingkungan asam, yang membuat azitromisin lebih efektif ketika dikonsumsi secara oral. Berbeda dengan eritromisin A yang mudah terdegradasi oleh asam lambung, azitromisin tetap lebih stabil dan lebih efisien.
Azitromisin lebih efektif dibandingkan dengan eritromisin karena perubahan strukturnya yang memperluas spektrum antibakterinya, sekaligus mengurangi efek samping, menjadikannya pilihan yang lebih baik dalam pengobatan infeksi bakteri. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata yang telah saya buat. Dan sekian, terima kasih atas waktunya.